Enak lu mah sholat kagak apa kagak, romanya rezeki lu lancar banget udah kayak keran air Masjid Darussalam begitu. Nggak bisa mak. Kata kita enak belum tentu kata Allah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berharap dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hamba minta diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menyelamatkan diri kita, ilmu yang mampu menuntun kita, ilmu yang mampu memberikan kita selamat fid dunya wal akhirah. Sebab wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal, setiap ibadah, setiap sesuatu yang kita lakukan tanpa ada dasar ilmunya, maka sesungguhnya mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak akan diterima. Sesuai dengan firman Allah, setiap perkara yang kita tidak tahu akan dasar ilmunya kemudian kita lakukan, maka sesungguhnya itu tertolak dan tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Yang kedua, warizqan thayyiba, minta rizki yang baik. Kita minta diberikan rizki yang baik. Ada rizki yang kagak baik? Ada rizki, ada milik. Nah ini kalau orang Sunda begitu. Ada rizki, ada milik. Makanya terkadang banyak orang miliknya, sawahnya banyak, bandanya banyak, tapi yang dimakannya kudu ditimbang. Nasi nggak boleh lewat dari segram, lewat dari segram gula naik. Tuh, itu namanya tidak thayyib begitu tuh. Makanya minta warizqan thayyiba, ya Allah, kami minta rezeki yang baik, yang kalau dimakan bisa ningkatin ibadah, yang kalau dikonsumsi bisa semangat. Habis sarapan nasi uduk, habis kali 2 piring mah, wah semangat tuh duhanya ge. Biasanya 2 rakaat, 8 rakaat, kagak tanggung-tanggung tuh thayyiban begitu tuh. Tapi saya mah yakin kalau kebanyakan makan begitu kagak ada deh ceritanya dia jadi semangat banget. Yang ada ge gula naik, ngantuk ya. Rizqan thayyiban, minta rezeki yang baik, baik buat diri kita. Rezeki yang kita konsumsi bisa menjadi semangat dalam ibadah kita. Dan kemudian wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta amal kami diterima. Enggak pernah kita ada yang tahu salat yang mana yang diterima ame Allah, tahajud yang mana yang diterima ame Allah, duha yang mana yang diterima ame Allah, sedekah mana yang diterima ame Allah. Enggak ada yang tahu. Bahkan amal mana yang mampu menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Enggak ada. Makanya orang kadang kalau ngomong lah rajin sholat aja belum tentu ke surga. Benar. Jangan pakai ngambek bang. Bila perlu cari lapangan yang rada lega. Bahasa kasarnya begini, gua aja yang rajin sholat belum tentu ke surga. Ente kadang-kadang ente, iya ente yang kadang nginjek karpet masjid aja nggak pernah. Orang kan kalau model begitu pak, kalau udah wayahnya mati, kalau disolatin kan nggak mungkin ditaruh di belakang, pasti ditaruhnya paling depan orang begitu. Nggak ada ceritanya. Bagian dia kagak pernah ngelihat karpet Masjid Darussalam nih, pas dia mati besok ditaruhnya paling depan, mual mungkin paling belakang. Itu kan orang kebangetan songong begitu tuh. Ke masjid kagak, nginjek karpetnya kagak, warnanya kagak tahu, denger ajan bunyi, tapi pas mati taruhnya paling depan. Tuh orang kebangetan songong begitu tuh. Wudunya enaknya taruh di belakang model begitu. Imam depan, dia belakang, bagian aja.
Ada yang begitu? Halo? Ada yang begitu? Ada, ini hidup ini yang ngaji. Tidur Pak. Ini kadang di antara tanda-tanda khusyuk ngaji, satu silanya rapi, dua palanya nunduk, tiga tangannya di atas paha, empat pules, lima bubar. Itu tanda orang yang taklim begitu tuh, banyak kan ya. Apalagi taklim subuh begini nih, la ilaha illallah. Jarang-jarang Pak, kalau di kampung saya di Keranggan jarang hari Senin ada subuhan begini. Biasanya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad biasanya, Senin mah jarang. Bagian ngantor. Nah alum Pak, saya mau orang sini. Terserah Bapak mau dengerin terusin. Kagak ntar kita pulang bareng-bareng abis nanya. Wa amalan mutaqabbala. Kita nggak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga begini. Insya Allah kita memasukin romannya ke surga. Sholat ya alhamdulillah tiap ajan. Kadang ada yang kebangetan rajin sholat, johor belum bunyi dia udah sholat duluan. Ya tahiyatul masjid maksudnya, masuk sholat di 2 rakaat gitu. Belum tentu. Bahkan ada sebuah kisah, ada seorang ulama yang ibadahnya rajin. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, ada orang yang kerjaannya ahlul jannah. Itu sorga, amalan dia amis sorga udah dekat banget. Tapi sayang di akhir hayatnya dia jadi ahli neraka. Tapi sebaliknya, ada orang yang kerjaannya ahli nar, tukang maksiat, tukang tabok, tukang tarok, wah pokoknya yang ujungnya rok aja. Tuh kerjaan dia amin neraka udah sejengkal lagi. Tapi pas dia mati, dia jadi ahli sorga. Apa maksudnya? Ada orang yang kerjaannya ahli sorga, dia belum tentu jadi ahli sorga. Ada orang yang kerjaannya ahli neraka, dia belum tentu jadi ahli neraka. Terus mesti pergi mana? Bukan kata gua sholat jadi ahli neraka mah cuma mending kagak sholat, salah. No, yang kagak sholat belum tentu jadi ahli neraka. Tuh orang kalau pikirannya rada PA begitu tuh. Pikirannya rada picik begitu dia mikirnya, kan begitu. Makanya kalau urusan akhirat kita melihatnya jangan ke bawah, kudunya ke atas. Kalau ono sebelah temen kita dia 2 rakaat, kita 4 rakaat. Kalau sebelah kita sholat tahajudnya di 12 rakaat, tambahin belum ajan subuh mah. Ini kadang kita masih untung-untungan aja. Masih untung gua mau ke masjid no, dia boro-boro ke masjid gak pernah. Masih untung gua mau ta'lim subuh nah dia boro-boro abis subuh langsung ngacir. Padahal ini hari libur. Mana tahu? Ini hadirin rahimakumullah. Ini maaf ya Pak ya, saya mah gayanya begini. Nggak bisa formal saya mah orangnya. Ya, jarang-jarang kan ada ustadz modelnya begini. Jarang udah Pak. Kalau formal Bapak pada ngantuk banget romannya. Ini yang belakang jelas nggak Pak? Yang belakang jelas nggak? Kagak, muka saya. Jelas ya Pak ya? Kalau son mah jangan pakai ditanya. Mukanya jelas Bang. Iya. Wa amalan mutaqabbala. Maka hadirin rahimakumullah, ini doa yang diajarkan setiap habis sholat kita baca nih doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, berikan aku rezeki yang baik, terima amal ibadah yang kita lakukan lantaran kita tak pernah tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut catatan almanak, udah kayak orang tua dulu, almanak. Ngerti nggak Pak almanak? Kalender. Menurut catatan almanak, hitung-hitungan rasa-rasanya ini hari Senin pas nih tanggal 1 Rejab. Oh. Atau bahasa kalendernya Rojab. Atau orang tua dulu nyebutnya Rejab. Tahu itu bahasa mana? Apa orang Jawa, apa orang Betawi yang ngomong gitu tuh? Rejab. Yeah. Bulan apa ini? Bulan Rejab. Nah. Masuk di bulan Rejab ini, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat luar biasa. Nggak kerasa umur kita rasanya udah maju lagi nih waktu. Nggak kerasa ini waktu kayaknya cepet perhitungan waktunya. Rasanya baru kemarin kita bulan Rajab, baru kemarin kayaknya masih ingat mau puasa, besok udah mau puasa lagi. Ini saking tanda-tandanya kita betah hidup di alam dunia Pak. Orang kalau betah apalagi nggak kerasa. Lihat pengantin baru.
Pengantin baru saking betahnya, cintanya sudah dihalalkan, malam itu berasa cepet banget. Berasa cepet. Gimana kagak cepet? Kan kelar hajatannya aja jam 1 malam. Dia ngelenyap. Bangun-bangun di jam 4 cepet. Bagaikan begitu singkat saking betah. Tapi orang kalau kagak betah hidup di alam dunia kayaknya lama banget, lama. Kayak kita nginep di rumah orang, kalau kagak biasa nginep di rumah orang kan rasanya kagak betah itu. Semalaman gelisah aja gelisah, usik aja usik. Tidur udah balik kanan, udah balik kiri, udah duduk, udah tidur lagi, rebahan lagi, udah telentang. Untung kagak mati gitu orang, telentang. Jangankan telentang, nelen obeng aja belum tentu. Kagak betah. Orang kalau kagak betah begitu. Makanya orang tua dulu, zaman orang tua kita dulu orang tua dulu kalau habis nginep ke rumah anaknya pasti pulangnya sebelum subuh. Jam 3 dia udah pulang, gegembol aja dia bawa pakaian. Lihat orang tua dulu. Orang tua dulu kalau habis nginep ke rumah anaknya dia jam 3 udah balik. Itu bukan mau sholat subuh, emang kagak betah. Bagian rumah dia butut, bagian rumah dia jelek. Kagak betah dah. Pokoknya jam 3 mak kita udah pulang. Mau kemana mak? Gue mau pulang. Lah emang lu kagak betah mak? Bukan, udah banyak kerjaan di rumah. Ya, apalagi anaknya habis lahiran jam 3 gelap-gelap udah pulang jam 3. Tuh Masya Allah. Orang kalau kagak betah, ini tandanya kita betah, ngitung waktu nggak berasa. Ini saking betahnya kita hidup di alam dunia. Bohong kalau kita dikatakan tidak betah. Kenapa sebabnya? Tidak berasa waktu itu begitu cepat. 2 tahun kita lewati masa-masa belangsak, masa-masa riweuh, ibadahnya terjaga, ibadahnya terbatas. Nggak kerasa, alhamdulillah. Gitu kan. Besok udah tinggal bulan Sya'ban. Bahkan bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa. Rasulullah memberikan doa khusus di bulan Rajab yang insya Allah semua pada apa, cuman kadang jarang dibaca. Kalau ingat doang dibacanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa siapa yang kagak ada yang kagak apal. Apal semuanya. Cuman kadang seingatnya aja dibacanya. Kalau lagi ingat Allahumma barik lana fi Rajaba. Untung gak ketukar sama doa makan juga. Itu doa dikhususkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi ini bulan Rajab. Berkahi ini bulan Rajab. Lantaran ini bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat luar biasa, di mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan 12 bulan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang dimuliakan ame Allah, ada 4 bulan yang diistimewakan ame Allah. Sehingga Allah memberikan peringatan, pala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita melakukan hal-hal kemaksiatan di bulan ini. 1 kali kita bikin kemaksiatan di bulan ini, maka akan dosanya dilipat gandakan ame Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali kita bikin amal baik di bulan ini, maka itu pun sama akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Maka bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat ditunggu, bulan yang amalannya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, bulan yang dilipat gandakan dosanya. Di bulan ini orang-orang jahiliyah dulu saja menghormati bulan ini. Yang kagak akur zaman jahiliyah mendadak akur. Yang tadinya sengketa selama bulan Rajab mah nggak ada sengketa, akur aja udah. Makanya kalau ada jemaah Masjid Darussalam atau tetangga kita ini bulan, udah bulan Rajab dia belum akur aja, kelar udah urusannya. Kelar udah urusannya bang. Hidup mau ngapain lagi kita di alam dunia? Sedangkan urusan kita 2, hablum minallah wa hablum minan nas. Bagian katanya sholatnya cakep, bagian katanya sujudnya lama, bagian katanya bacaannya panjang, bagian katanya doanya ada kali 30 menit mah. Tapi kalau urusan dia ame tetangganya, urusan dia ame saudaranya, urusan dia ame manusia kagak baik, cuma tidak menjadi nilai apapun. Cuma Pak. Ini makanya alhamdulillah saya yakin nih yang hadir subuh ini ada yang kenal,
Ada yang kagak, ada yang baru kenal, ada yang kagak kenal pisan, ada yang nggak mau kenal pisan, macam-macam. Kadang dicari di rumahnya mah ditagih, hilang mulu, gampang banget nyari di masjid mah. Ada lu di mari sholat juga, samperin. Bulan Rajab ini satu kali bikin kebaikan akan dilipat gandakan, satu kali bikin kemaksiatan akan dilipat gandakan pula dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab makanya disebut juga dengan tarzib, bulan mulia, bulan rahmat. Dikatakan Rajab itu satu rahmatullah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala bakal kita. Gimana Allah kagak kasih sayang sama kita? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai detik ini Allah masih memberikan oksigen untuk kita. Sampai detik ini Allah masih memberikan tenaga buat kita. Sampai detik ini Allah masih pertemukan kita dengan waktu subuh. Sampai detik ini Allah masih memberikan kekuatan untuk kita semua. Mari kita rekapitulasi berapa jamaah kita yang hari ini kurang sehat, berapa jemaah kita yang hari ini kagak bisa bangun, berapa jemaah kita hari ini yang lemes. Apalagi kalau udah tanggal-tanggal tua, udah gitu hari libur, lesnya kebangetan. Mau healing kemana, duitnya ge ora ada. Berapa banyak orang yang hari ini sulit. Kita alhamdulillah masih bisa duduk, sedikit kita bisa tersenyum, masih bisa menghirup udara di pagi hari. Di mana sholat subuh ma inna Qur'anal fajri kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang kagak bisa bangun sholat subuh. Rugi kalau dia bangun sholat subuh tapi qobliyahnya dia kagak sholat. Rugi bang. 2 rakaat sebelum subuh itu luar biasa. Makanya maaf Pak, bagian katanya kita kagak berjamaah, umpama kesiangan nih subuhnya 5:30 kali ya, atau jam 6 tuh saya sarankan gak usah subuh, lanjut aja duha. Tuh kalau dia bangun bagian kesiangan nih 5:30 nih, qobliyah jangan ditinggalin bang, qobliyahnya jangan ditinggalin, sholat qobliyah dulu baru sholat subuh. Bagian kesiangan ge bagian yang penting mah sholat. Ini kadang yang gedek tuh kan, keluar bahasa saya, ini kadang yang gedek begini, ya udah kesiangan, besok lagi dah kodok, main kodok aja. Iya kalau umur lu nyampe, kalau koit itu apa yang mau dikodok bos? Hidup jangan bikin gampang-gampang juga kali. Udah ada aturannya. Allah nyiptain kita udah ame buku panduannya. Apa? Al-Quran, Al-Hadis, dibikin buku panduan. Ciptaan orang aja ada buku panduannya. Orang Jepang bikin kulkas, setiap kita beli kulkas bukan cuma pedusnya doang, pasti dapat buku panduannya. Walaupun kalau kulkas itu rusak, nggak pernah kita buka buku panduannya, tetap kita nelpon tukang servis ahli kulkas. Sampai di sini yang kulkasnya mati, AC-nya mati, langsung buka bukunya, dilihat ini ngapain mati ini, bohong dah. Yang ada dibakar itu buku panduannya. Tetap aja kalau AC-nya mati mah ditelepon servis tukang AC, bang AC gua mati kagak bisa nutup, ngapa itu? Nggak pernah tuh kita buka. Makanya orang kebangetan kalau hidup di alam dunia, buku panduan udah dikasih, di ada masalah kagak pakai buka lagi itu Quran, mau apa yang dibuka? Udah diatur ame Allah. Maka rahmatullah, kasih sayang Allah buat kita di bulan Rajab ini luar biasa. Dikasih sehat bakal kita, dikasih kekuatan bakal kita, dipakai ibadah. Nggak ada lagi tugas kita mah Pak. Udah makin kemari umur kita udah makin berkurang, makin kemari tenaga kita udah makin berkurang, makin kemari kulit kita udah makin kendor, makin kemari rambut kita udah banyak uban, makin kemari ingetan kita udah mulai lemot, makin kemari la ilaha illallah. Apa? Mas saya bingung, orang kalau udah makin tua kagak mau ibadah, itu dia maunya ngapain gitu. Dia tua kagak mau ibadah gitu. Udah tua nggak mau ibadah, udah tinggal nungguin panggilan ilahi doang itu. Ngapain lagi? Itu kagak mau ibadah. Makanya yang muda semangat ibadah, yang tua jangan mau kalah saing. Kalau yang tua jam 4 pagi udah datang, yang muda 3:30. Kalau yang tua jam 3 udah itikaf di Masjid Darussalam, yang muda 2:30. Kalau yang tua itikaf jam 2, nginep lu tidur di mari. Jangan kalah saing. Ini kadang gua heran sama anak muda, apa gaweannya? Malu kita kudunya sama yang tua bang.
Lihat yang tua-tua. Saya kan ini pengisi termuda di Masjid Darussalam. Nggak ada, yang lain umur udah lewat semua. Saya baru 26. Ya, yang muda jangan kalah sama yang tua. Yang tua kadang gesit banget ibadahnya. Saya kadang ngiri sama yang tua. Ibadahnya Masya Allah. Lantaran dia udah biasa. Dia udah biasa. Dia udah terbiasa itu sholatnya. Dia udah terbiasa bangun malam. Dia udah terbiasa baca Quran. Dia udah kagak asing lagi. Buat kita yang muda kadang berat. Makanya perlu ada latihan, perlu ada bimbingan. Makanya kita setiap subuh, setiap hari libur, banyak masyayikh, banyak asatid memberikan ilmu untuk kita. Bagaimana kita di bulan Rajab ini menjadi bulan peningkatan amal kita lantaran keutamaan yang sangat istimewa. Tinggal nunggu, kan bulan Rajab ini terpisah. Kalau yang 3 kan nyusun ya, di dalam hadis Rasulullah, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, atau orang Jawa nyebutnya Suro. Suro Pak, orang Jawa biasanya nyebutnya Suro, nggih? Suro tuh biasanya. Padahal di kalender kagak ada tulisan Suro, adanya Muharram. Iya. Ya kayak orang sebelah, orang kampung saya, orang Keranggan kan nyebut Zulqa'dah, bukan Zulqa'dah, Hafid. Tahu dari mana itu hitungannya? Kadang bulan Hafid, makanya bulan itu mah paling belangsak, nggak ada proyek apa-apa bung saya mah. Hafid, pemali, nggak boleh ngawinin. Hafid disebutnya bulan kejepit. Iya bener sih, kalau kata saya mah. Lantaran emang bulan Hafid kejepit. Kenapa kejepit? Habis Lebaran soalnya. Habis Lebaran udah habis-habisan udah itu. Bulan Hafid, bulan kejepit, jarang lah. Iya. Tahu dari mana itu nyebutnya? Nih hadirin rahimakumullah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan Rajab, bulan Rajab itu antara bulan Zumadil akhir, Rajab, dan kemudian bulan Sya'ban. Makanya hati-hati, falatimu fihinna anfusakum, baik-baik. Di bulan Rajab jangan melakukan kemaksiatan, jangan kalah dengan orang jahiliyah masa dulu. Mereka begitu memuliakan bulan Rajab, mereka begitu menghormati bulan Rajab, mereka begitu menghargai bulan Rajab. Ketika ada perselisihan mereka damaikan di bulan Rajab. Kita yang orang muslim yang udah ngerti ilmu agama, ketika kita harus bisa menjaga bulan Rajab ini dengan bulan yang sangat mulia, dengan amalan-amalan yang nanti kita harus lakukan. Walaupun tidak ada catatan khusus amal apa aja yang kudu kita lakukan. Yang kedua, keutamaan bulan Rajab lantaran di bulan Rajab ini ada peristiwa istimewa. Ada peristiwa agung yang kagak bisa pakai akal tapi kudu pakai iman. Akal nggak kuat tuh nampung itu kisah. Akal nggak kuat tuh mikirin itu bagaimana kejadian. Akal kagak kuat bagaimana caranya Nabi Isra Mi'raj. Karena ia kudu nerima bukan akal tapi imannya seseorang. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq luar biasa. Sodak ya Rasulullah. Ketika Rasulullah nyeritain tentang perjalanan Isra wa Mi'raj, langsung Abu Bakar As-Siddiq nggak pakai aling-aling lagi. Sodak ya Rasulullah. Itu sahabat yang luar biasa. Makanya di Masjid Darussalam ini jemaahnya macam-macam nih. Ada yang karakternya seperti Abu Bakar, ada. Ada nggak? Ada aja udah Pak, biar cepet. Ada yang karakternya kayak Umar bin Khattab, ada Pak? Ada. Ada aja udah nyaut. Tebang nyaut ada doang. Ada yang karakternya kayak Utsman bin Affan, ada? Ada. Ada nih anak mudanya kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada? Ada. Yang kagak ada di masjid ini mah insya Allah karakternya Abu Jahal ame Abu Lahab. Gedek banget gue. Itu kalau ada yang model begitu, masya Allah kita doain biar panjang umur, ya, pendek napas. Panjang umur pendek napas mati juga tuh orang tuh. Iya Pak. Sahabat Abu Bakar nggak pakai mikir lagi Pak. Makanya dalam dakwah itu ketika ada orang nolak maklum. Imannya beda-beda. Ada yang imannya tingkat TK, ada yang imannya tingkat SD, ada yang imannya SMP, ada yang begitu. Makanya di bulan Rajab ini jadikan sebuah bulan yang momentum istimewa bakal kita. Tuh ada peristiwa hebat Isra dan Mi'raj, ada filosofi dalam kehidupan kita, minal masjid ilal masjid.
masjid. Rasulullah menjalankan Isra wal Mi'raj. Dari mana dia berangkat, kemana dia berangkat, itu adalah menjadi sebuah perjalanan filosofi bagi kita. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, Palestina. Alhamdulillah. Ya bukannya ini, ya alhamdulillah lah, saya mah bersyukur aja. Bagian badan kecil juga, Aqsa udah, Mesir udah, jarah ke Firaun udah, Yordania dah, Turim apa lagi? Nah, itu ya. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ketika di bulan Rajab ini keistimewaannya, keutamaan yang kedua, ada peristiwa hebat yang waktu itu orang nggak nerima. Masa iya sih Muhammad, ente bisa separuh? Kan itu macam-macam pendapat. Ada yang bilang sepertiga malam, ada yang bilang yang berangkatnya roh doang, ada yang bilang ruh dan jasadnya Rasulullah berangkat. Dan Nabi tidak berangkat sendiri. Subhanalladzi asra, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semut Pak, tuh dia bisa umroh, bisa pergi ke Mekah lantaran dia ngikut di koper jamaah. Bawa tuh jemaah masuk kayak kan, naik di pesawat atau nyampe ke Madinah tuh bisa umroh. Mas Bapak kalah sama semut aja bisa umroh Bang, sama pergi haji. Iya, Bapak biasa ilok belon, pergi Pak, ada koper nganggur masuk. Gimana yakin itu mah sampai sono mati lah di dalam koper. Semut diberangkatin, dia nggak berangkat dewek. Nah kalau dia berangkat dewek maka kapan nyampenya? Nih, di antara keistimewaannya ada peristiwa agung. Bahkan ada sebuah perintah yang sangat luar biasa. Makanya kadang saya kurang setuju kalau dibilang begini, Nabi pulang Isra Mi'raj bawa oleh-oleh. Sebenarnya saya kurang setuju itu. Beneran, demi Allah kurang setuju saya kalau dibilang oleh-oleh. Ngapa sebabnya? Orang kalau dibilang oleh-oleh yang doyan ya dia makan, kalau kagak doyan ya dianggurin. Dianggurin lah orang oleh-oleh. Gitu kan. Makanya Pak, itu oleh-oleh. Jangan oleh-oleh. Oleh-oleh maka kadang bini kita mau ya diambil, bini kita kagak demen ya diantepin. Minta kagak apa kagak kita yang hidup bawain. Lagian kan bini kita kan Rita Sugiarto, yang dia mah nggak pernah minta oleh-oleh emas permata. Bapak mah kudu gawe, dah kagak gawe mah apa blangsak hidup. La ilaha illallah. Iya, bukan oleh-oleh, jelas perintah kok di dalam kitab Bukhari wa Muslim tuh ada 4 jilid kitabnya itu. Perintah, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jelas itu mah, bukan sekedar oleh-oleh dan bukan sekedar, memang itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. 50 waktu jadi 5 waktu. Hah? Boro-boro 50 waktu. Hah? 5 waktu aja gitu ya, alhamdulillah udah bisa 5 waktu aja. Apalagi 50 waktu nggak kebayang Bang. 50 waktu baru assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru kelar nih assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo. Baru-baru 50 waktu, kadang kita 5 waktu ya romannya pengen tukeran banget. Ya Allah, bisa kagak sih Allah subuh tuker ya Allah, jangan jam segini ya Allah. Gitu kan. Ada sore-sorean ke subuh begitu ya Allah. Itu lagi senang-senangnya tidur itu ya Allah. Ada yang minta nego, mau minta nego sama Allah. Allah aja ngasih nikmat sama kita kagak pakai hitung-hitungan, ya apa kagak? Enggak. Allah ngasih nikmat bakal kita nggak hitung-hitungan Bang. Yang tukang sholat, yang tukang maksiat, yang tukang ngaji, yang tukang judi dibagi sama Allah. Cuman beda posisi doang. Kalau orang beriman mah itu sebuah kenikmatan dari Allah. Kalau orang yang ahli maksiat itu namanya istidraj. Apa istidraj? Paksaan dari Allah. Kalau kata orang Sunda mah sungkunan, disungkun. Kayak anak kita nih rewel banget minta pisau, pengen mainin pisau. Sama kita jangan aja jangan. Tapi bocah kita nangis aja. Kan kekesalan mah kita ngomong, tuh biar kena tangan lu, biar kepotong, biarin dah pisau aja, mainin dah terus. Gitu. Itu namanya sungkun tuh. Gitu. Disungkun nama Allah.
Makanya kagak usah ngiri sama bagian orang, Bang. Saya mah heran, Ustaz. Apa? Rumahnya dia mah jarang banget ke masjid, ngumpul taklim jarang, tapi sama usaha rumahnya dia maju banget. Kayaknya usaha maju, padahal kelihatan sholat kagak apa kagak. Jangan pakai ngiri, Bang. Belum tentu apa yang kita lihat baik menurut dia enak, enggak. Kadang apa yang kata kita kagak enak, kata Allah itu lebih baik buat kita. Belum tentu. Enak lu mah sholat kagak apa kagak, rumahnya rezeki lu lancar banget, udah kayak keran air Masjid Darussalam begitu. Nggak bisa, Mak. Kata kita enak belum tentu kata Allah enak. Kata kita kagak enak, makanya jalan mah jangan kemauan kita. Kalau lagi jalan harus di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ada koridornya, udah ada jalurnya, udah ada perbatasannya. Ada yang kudu kita jalanin, ada yang kudu kita tinggalin. Nggak semua bisa kita jalanin. Itulah kehidupan. Nggak bisa semaunya. Kita hidup dihidupin ame Allah. Kita punya rezeki dikasih ame Allah. Kita punya tenaga dibagi ame Allah. Kita numpang nih di rumah orang, kira-kira bisa kagak kita semaunya? Kagak bisa. Kudu ikut aturan yang punya rumah. Kagak bisa apa semaunya, main pindah-pindahin aja. Udah hidup numpang, bangku orang main bawa aja. Apa orang main angkut aja lah punya orang. Ada aturan mainnya. Kadang yang punya rumah jadi gedek. Sebenarnya lu numpang apa ngerampok, kan begitu. Kita itu numpang. Dunia itu sesaat. Yang apa yang kita punya hari ini nggak bakalan kita bawa. Nggak bakalan kita bawa. Besok mah kita pas udah mati tebang kain kapan doang 3 lembar. Itu kayak kuburan 2 meter. Kalau yang tingginya 2 meter. Kalau yang tingginya tebang 1,5 meter, 1,5 meter. Nggak ada ceritanya. Kali ada donatur orang paling kaya pas mati semua ngikut dikubur. Segede apa kuburannya? Wah, mobilnya baru lunas ngikut, motornya baru lunas ngikut, ribet hidup. Nggak ada. Udah mati mah udah, Bos. Nggak ada yang kita bawa. Tebang amal kita doang. Tebang amal kita tuh, duit kita yang kita masukin ke kotak yang barusan tuh, yang ke kotak tadi tuh, yang ngegulungnya banyak banget. Ya, biar kagak kelihatan nominalnya digulung, banyak banget digulungnya gitu. Tahu isinya berapa? Itu yang bawa kita mah. Yang di rumah mah belum tentu, belum tentu. Bagian ribut itu mah kita kagak ada, bini kita kagak ada. Yang ribut sampai anak. Wah, anak banda banyak, yang ini perebut, yang ini perebut, yang ini perebut. Makanya hadirin rahimakumullah, ini bulan Rajab ini perjalanan yang sangat istimewa, mengajarkan kita histori perjalanan kita. Sesibuk apapun kita di luar sana, ada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, Nabi nggak ujuk-ujuk Isra Mi'raj, diuji dulu ame Allah, dites dulu ame Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Apakah jamaah yang hadir mengira akan masuk surga, sedangkan belum datang ujian kepada kalian sebagaimana ujian yang diberikan oleh umat-umat terdahulu. Diuji dulu dengan kesusahan, dengan kepayahan. Alhamdulillah, Pak, hari ini yang baru diguncang dahsyat, yang gempanya hebat baru bagian Cianjur. Kota wisata nyampe enggak? Enggak nyampe ya? Ada goyang dikit-dikit doang ya? Insyaallah, kota wisata mah Bang, emang tempat main. Dulu mah kagak nyangka jadi kota wisata tuh Pak, di sini tempat main dulu mah. Leuweung. Tahu Leuweung, Pak? Leuweung dulu. Tahu Leuweung enggak? Leuweung. Itu Pak. Sesaat, untung di Cianjur masih belum. Cuman kita hidup jangan kayak odol. Tahu odol? Odol kalau mau keluar diapain? Pencet. Saya belum pernah punya odol keluar sendiri. Odol, Bapak tahu odol? Tuh odol Pak, kalau pengen keluar diapain dulu? Pencet. Nggak ada ceritanya odol keluar sendiri. Buka tutupnya dia keluar, nggak ada. Kalau ada odol model begitu saya beli hari ini. Nggak ada. Odol di mana-mana dibuka dulu tutupnya, baru dipencet, baru dia keluar. Hidup jangan kayak odol. Keenakan terlalu senang dikasih goncang sama Allah, baru udah mulutnya ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya dengar di Facebook begitu. Gak ada tuh yang ngomong buset, nggak ada. Allahu Akbar, ya Allah. Tuh semuanya teriaknya ya Allah. Ya Allah, nggak ada.
Nggak ada yang nggak teriak ya Allah. Udah dikasih odol mah dipencet begitu, baru dia ya Allah. Ilok kita udah dipencet dulu. Goyak dulu, baru kita rajin gitu. Nah, Allah sengaja diberikan sebuah perjalanan. Rasulullah ini nggak ujuk-ujuk Isra wal Mi'raj, tapi ada kejadian, ada fenomena yang sangat luar biasa. Dua orang kekasihnya meninggalkan dirinya. Nabi begitu sedih, diintimidasi, Nabi bahkan difitnah. Bahkan pada saat ia pulang pun banyak orang yang tidak menerima. Maka sebuah perjalanan yang begitu hebat. Itu sebab kenapa bulan Rajab menjadi bulan yang sangat istimewa. Tarjib, bulan yang mulia, bulan yang turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Amalan apa yang bisa kita isi di bulan ini? Enggak ada satu hadis pun, enggak ada satu ayat pun yang memberikan kekhususan dan rangkaian-rangkaian amalan-amalan di bulan Rajab ini. Tapi paling kagak buat kita satu, selama bulan Rajab ini jadikan menjadi bulan bercocok tanam buat kita. Latihan, tinggalin segala bentuk kemaksiatan, tingkatin ibadah sholat kita. Yang belum rapi, rapihin lagi Pak sholatnya. Yang belum husuin lagi sholatnya. Dah husu sholat mah gak usah perem Pak, makruh. Orang kalau sholat merem ditinggalin makmum, gak usah merem juga Pak. Wah, sing husu merem. Allah, dari awal merem aja. Pak, merem, iya lah emang kagak bisa lihat. Emang buta gitu ya, memang dia merem aja udah. Merem, gak usah. Dah husu mah gak usah begitu. Yang penting minimal, kalau saya baca di dalam kitab Asy-Syafi'iyah, ini mah kalau lihat dari mazhab Asy-Syafi'i, kehusuan paling cetek nih, tingkat SMP dah atau SD kali ya, minimal dia ingat bacaan dari dia takbir sampai dia salam, minimal begitu. Dari dia baca Allahu Akbar kabiro sampai dia salam. Ini saya yakin rata-rata kagak semua itu inget. Ada aja kadang melengnya. Tahu-tahu udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah terawih dah begitu modelannya. Kalau imam belum baca surat pendek, ujungnya belum kedengeran, dia belum ngangkat takbir Allahu Akbar, entar-entaran aja, lama. Tapi insya Allah di sini mah kagak ya. Kalau di kampung saya Pak, di sana di Keranggan belakang sini, iya kalau kosong saya mah imam ditandain, kagak ditandain mah wah belangsak. Wah ini cepet nih. Wah, pindah. Wah lama nih, pindah. Itu lama dia nih. Yang tahun kemarin dia mah lama banget bacaannya ge. Nih yang ini lama juga nih. Iya, pokoknya kalau bagian dia pindah ke musola sebelah At-Taqwa. Gitu kan. Wah, lama-lama tinggalin, apa ditandain. Ramadan belum nih. Wah ya begini udah nandain. Lantaran dia kagak nanem tadinya, lantaran dia kagak dibiasain tadinya. Maka minimal di bulan Rajab ini amalan kita nggak ada yang khusus, kecuali kita tingkatin sholat yang udah kita laksanain, tingkatin sedekah yang udah kita keluarin, tingkatin baca Quran kita yang udah kita baca. Ketika datang bulan Ramadan besok, apa yang kita lakukan itu udah biasa di bulan Rajab udah kita laksanakan, nggak kaget lagi. Makanya kagak usah aneh. Besok bulan puasa banyak yang dadakan. Mendadak soleh. Wuih lah, solehnya terdadakan. Ya kan? Ada kan yang begitu kan? Mendadak soleh gitu. Tadinya nggak pernah baca Quran nih. Wah, Ramadan itu mah yang biasanya kagak megang Quran. Jangankan megang, muka laci Quran kagak. Itu hari itu mah dia geser tuh laci Quran. Diambil tuh. Banyak besok yang mendadak begitu, mendadak soleh, namanya solehnya dadakan. Makanya kalau solehnya dadakan, habis kelar puasa, udah kelar aja udah, balik lagi. Itu soleh dadakan begitu Pak. Nggak ada amalan khusus. Perbanyak istighfar, perbanyak salawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar di bulan Rajab ini menjadi sebuah tanaman yang baik. Nanti di bulan Sya'ban kita sirami dengan baik. Nanti di bulan Ramadan kita panen. Artinya apa yang udah kita biasain di bulan Rajab, besok di bulan Ramadan itu sudah hal lumrah yang memang sudah kita lakukan 2 bulan sebelumnya. Maka ma'asyara muslimin, jamaah kajian subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga diri kita di bulan Rajab ini. Satu kali kita berbuat maksiat, maka dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, satu kali kita berbuat kebaikan, itu pun sama, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan apa yang kudu kita lakukan? Enggak ada yang khusus kecuali kita beresin sholat kita.
kita beresin baca Quran kita beresin sedekah kita beresin amal soleh kita. Kalau emang nyampe besok bulan suci Ramadan, kesempatan emas untuk kita. Kalau tidak nyampe, minimal kita sudah punya persiapan, sedia payung sebelum hujan. Itu lebih baik daripada udah kehujanan baru nyari payung. Itu orang yang luar biasa begitu tuh. Orang mah payungnya dulu sebelum hujan turun, bukan udah lepek baju basah baru dia beli payung, pakai payung. Percuma kalau begitu, tak ada makna dan tak ada arti. Yang terakhir, mari kita bersama-sama tentunya awali di hari Senin ini di tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah dengan kita mengazam, meniatkan dalam diri kita untuk masukkan diri kita untuk meningkatkan ibadah kita dan doa yang tak pernah putus. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan.